Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo updaters, kembali dengan saya Nida Salma di acara podcast sukabumiupdate.com. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Kak Miftahul Jannah. Boleh saya panggil Ibu, Teteh atau Kakak? Teteh aja. Oke. Halo Teh Miftah, apa kabar? Alhamdulillah baik, Teh Nida. Semoga semuanya juga baik-baik ya. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam atau kita mau kenalan nih sama sosok Teh Miftah di podcast sukabumiupdate.com ini. Boleh tahu sekarang Teh Miftah kesibukannya apa? Baik Teh Nida, terima kasih sahabat-sahabat sukabumiupdate.com. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Sehari-hari saya tentu kewajiban yang utama kalau perempuan bersama keluarga ya. Mengasuh anak-anak. Di luar itu saya kira pengabdian kepada masyarakat. Kalau aktivitas di kantor, saya itu sekarang sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Selain aktivitas-aktivitas sosial yang lain ya, di organisasi misalnya, saya kira itu. Ya. Oke, tadi kan saya mendengar jadi aktivis ya, jadi anggota komisi. Nah, kira-kira apa sih yang mengawali karirnya Teh Miftah di bidang itu? Gitu? Yang mengawali, tentu kalau mengawali karir itu nggak jauh, saya kira pendidikan ya dan lingkungan. Saya lahir di dunia pesantren. Yang itu mengajarkan kita untuk, kalau kita itu di pesantren nyebutnya bukan berkarir ya, berperan, membangun diri menjadi manusia yang bermanfaat. Itu sih sebenarnya kunci pentingnya ya. Oke. Saya kira itu. Nah, kira-kira ada nggak sih cerita-cerita menarik di masa kecil yang mungkin sekarang membentuk sosok Teh Miftah yang seperti ini gitu? Jadi mungkin sangat terpengaruh ya lingkungan kita masa kecil, dan itu membuat kita terinspirasi bahkan terngiang-ngiang. Misalnya mungkin saat kecil dulu saya tuh suka ikut umi saya tuh dakwah. Masya Allah. Ya, keliling. Kalau di daerah itu kan, di kampung itu kan antar desa ya, antar kecamatan. Nah, umi saya tuh sering dapat panggilan pengajian dan lain-lain. Nah, saya sering ikut gitu. Nah, itu yang mungkin merasa terpanggil juga untuk bisa memberi manfaat yang lebih luas seperti yang orang tua kita ajarkan. Nah, kalau itu mungkin pengaruh ketika masa kecil saya ya. Dan saya waktu itu, saya ini orang lahir di desa ya, di desa yang merasa, aduh, kalau di desa terus kayaknya saya cuma gini-gini aja nih gitu ya. Waktu itu ketika mau lulus SD, lulus madrasah, saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di Bogor. Lulus madrasah, saya itu karena umi saya ustazah ya, di kampung, ustazah di kampung ya. Alhamdulillah. Sering dengerin ceramah-ceramah. Dan itu saya nggak sengaja juga ikut terdengar ya, pagi hari misalnya ngedenger ceramah-ceramah yang di ibu kota, itu nyampaikan ke kampung, dan saya ikutan terdengar. Dan saya terus waktu itu ada kiai yang dia punya pesantren besar, mempromosikan pesantrennya. Nah, waktu itu saya cuma mikir, saya harus ke sana nih. Saya mau sekolah di ibu kota, tapi pesantren. Nah, dari situ saya ketika lulus madrasah, saya ditanya oleh abah saya, mau melanjutkan kemana? Saya dengan tegas bilang, saya mau sekolah ke Jakarta, mau pesantren, gitu kan. Nah, itu yang saya kira mengawali semuanya lah hari ini sampai di sini. Berarti memang sudah dipantik dari dulu, sudah dipupuk bahwa ini calon pemimpin itu seperti ini, seperti itu ya. Kayak lebih ditanamkan begini cara dakwah yang benar, kemudian dapat parenting yang baik dari orang tua ya Bu ya berarti. Ya, bersyukur mengalir aja, bersyukur lahir dari ayah saya juga alumni pesantren, umi saya juga. Kalau dulu PGA itu udah tinggi ya, jadi umi saya lulusan PGA, cuman nggak sempat kuliah ya, orang tua dulu kan sekolah saya kira terbatas dengan kemampuan orang tuanya. Jadi itu yang kemudian saya kira menginspirasi sampai di titik ini gitu ya. Terus di pesantren, kiai saya termasuk
kiai yang aktivis, ya, punya jaringan pergaulan yang luas, kelas nasional dan internasional, yang membuat saya tuh waktu itu sering juga diajak ikutan, bahkan menemani beliau untuk menerima tamu-tamu besar. Saya pernah juga diminta untuk nge-MC-in untuk yang namanya Gubernur DKI. Itu yang mungkin saya merasa sebenarnya apa saja bisa kita capai dengan cara ya itu, meningkatkan tingkat pendidikan plus pergaulan. Yang penting ya, yang penting itu selalu tanamkan niat baik, memberi manfaat. Saya kira itu Teh Nida. Oke, mungkin dari dulu kan sudah terlihat nih gambaran Ibu itu aktif di mana-mana gitu ya. Dari segi pekerjaan ataupun karir saat ini, gimana sih cara Ibu buat memanajemen itu gitu? Waktu antara untuk menjadi seorang aktivis dan juga sebagai ibu di rumah. Karena kan kekhawatiran perempuan itu ya, antara karir dan keluarga itu kadang jadi dilematis sendiri gitu. Ya, saya kira itu menjadi tantangan kita ya, perempuan khusus ini. Nggak tahu nih kalau bapak-bapak. Kayaknya kalau bapak-bapak berangkat, tinggal berangkat aja gitu ya. Betul, betul. Kalau perempuan tuh mau berangkat, mikirin dari mulai anak-anak sekolahnya, siapa yang antar, nanti siapa yang jemput, bawa bekal apa gitu kan. Itu udah kita pikirkan tuh sejak malam. Biasanya saya sih berbagi ya dengan tentu ayahnya. Meskipun kita dibantu oleh, katakanlah mungkin ada orang yang membantu kita di rumah mengasisteni kebutuhan anak-anak, tapi tetap aja saya akan selesaikan dulu bersama pasangan ya. Gimana settle nih, kalau aku kesini, ayah mau kemana, misalnya gitu kan. Atau kalau aku harus berangkat pagi, Mas bisa nggak standby untuk anak-anak. Jadi berbagi sih kewajiban kita untuk mengasuh anak-anak, memperhatikan anak-anak. Biasanya saya berbagi bersama pasangan, saya kira gitu. Oke, itu salah satu tips parenting juga ya jadinya ya. Jadi lebih kepada, oh ternyata sosok perempuan yang inspiratif itu tidak hanya dia yang hebat di depan umum, tapi juga dia yang bisa pintar mengatur waktu antara keluarga dan juga di lingkungannya sendiri gitu. Ya tentu perempuan untuk maju nggak bisa sendirian nih buat para laki-laki ya. Perempuan itu untuk maju harus didukung oleh laki-laki. Tentu pasangan dalam hal ini ya. Nggak bisa kita itu sendirian. Betapa merananya kita ya. Udah capek di luar, di rumah juga nggak ada yang bantuin gitu ya. Jadi itulah pentingnya memang untuk selalu ada keterbukaan komunikasi dengan pasangan. Kebutuhan kita apa, kebutuhan anak-anak apa, kebutuhan pasangan apa. Terus kita kompromikan sebenarnya gitu ya. Saya juga sering ya memundurkan ego dan keinginan saya untuk bisa saling memahami ya. Misalnya kalau saya harus ke A tapi urusan rumah belum bisa beres misalnya gitu ya. Saya harus berkompromi untuk bisa. Saya juga nggak bisa kalau kita bilang tuh metentang dengan keinginan kita tapi urusan rumah nggak beres. Itu juga kadang kita kan nggak tenang ya. Iya, betul. Jadi harus selesai lah. Urusan domestik selesai, urusan di luar juga akan dengan mudah kita selesaikan, saya kira gitu. Oke, itu kan di rumah Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin dan bahkan sangat maksimal ya untuk jadi seorang ibu. Kita pengen lihat kegiatan-kegiatan Ibu selama di luar, selama jadi aktivis itu apa saja sih yang Ibu lakukan gitu? Menjadi aktivis, menjadi perempuan yang berdaya, menjadi perempuan yang mengambil peran-peran publik yang itu ada manfaatnya. Hal yang dilakukan kayaknya nggak banyak sih ya, kecuali apa sih yang bisa kita lakukan yang itu memberi manfaat buat kita khususnya, juga buat orang lain gitu ya. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu nggak ada tujuannya. Ya boleh lah kalau lagi lelah kita ngopi-ngopi, meskipun mungkin dianggap itu seperti sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi mungkin bermanfaat ketika kita mencari inspirasi bersama kawan atau kita melepas lelah atau penat. Nah saya kira ada beberapa hal yang kita lakukan, yang penting poinnya itu
ada manfaatnya enggak. Ya. Saya kira gitu. Tujuan, manfaat ya Bu ya. Berarti memang setiap kegiatan itu harus punya manfaat dan punya tujuan. Jadi set goalsnya tuh pas gitu ya Bu ya. Kegiatan yang selalu Ibu lakukan ataupun yang Ibu sukai ketika memberdayakan perempuan itu apa Bu? Saya beberapa aktivitas yang saya lakukan itu, satu, saya ini juga semacam memberikan saya memberikan motivasi atau guidance atau instruktur. Jadi saya tuh memberikan materi atau di beberapa lembaga ya. Motivasi. Gitu ya. Saya mengisi misalnya di antara para penyuluh atau para penghulu atau para guru dan lain-lain. Di situ sih lebih kepada sharing ya. Jadi saya ada satu kegiatan yang itu berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, itu hal yang mengasihkan sebenarnya ketika kita bisa memberikan sedikit yang kita tahu untuk orang lain. Nah, itu beberapa hal. Kalau di dunia aktivis itu lebih ke satu, membuka jaringan, terus yang kedua mengorganisir diri ya. Apakah kita itu mampu bekerja bersama-sama? Ketika kita kerja sendirian mungkin gampang aja, nggak perlu memperhatikan orang lain. Tapi ketika di dunia aktivis, di organisasi itu sebenarnya sih ujiannya adalah mampu nggak kita bekerja bersama? Iya betul. Teamwork ya Bu ya. Teamwork. Ya istilahnya kan kita juga suka dengar ya, kalau kamu kepingin berjalan jauh, panjang, itu kamu harus berjalan bersama-sama. Tapi kalau kamu kepingin berjalan cepat ya cukup sendirian aja. Jalan cepat dengan jalan jauh dan panjang itu kan beda ya. Iya. Gitu. Jadi kadang tantangannya juga kita jadi merangkul orang gitu ya Bu ya, lebih ke situ. Nah, Ibu kalau perempuan itu kan agak kadang malu untuk bisa berkiprah di dunia luar gitu ya. Kadang banyak dilematisnya. Cara Teh Miftah untuk merangkul teman-teman perempuan gitu. Saya sendiri termasuk orang yang dulunya tuh kayak malu, mau tampil malu, mau ngomong malu gitu ya. Mau menyampaikan pendapat, aduh malu banget ya, pendapat saya bagus nggak ya gitu ya, terus ketawain nggak ya, ntar pendapat saya sama nggak ya dengan orang lain gitu ya. Itu saya sering juga mengalami sampai hari ini ya. Tapi sering kali tuh kalau di pesantren tuh suka diajarin, udah pokoknya kalau maju itu satu, baca sholawat, yang kedua kamu lihat itu orang-orang yang di depan kamu itu anggaplah mereka seperti pohon-pohon gitu ya. Terus kamu lihatnya jangan ke matanya langsung gitu ya. Di atas kepalanya aja lihat gitu. Terus bacalah sholawat sebelum maju gitu ya. Saya sering mengisi sebagai public speaker ya. Maksudnya kadang master MC, presenter. Saya pernah juga menjadi presenter dan lain-lain. Itu mengajarkan saya untuk itu tadi berani bicara di hadapan umum ya. Itu memang harus dilatih sih. Kadang kita tuh memang tantangan perempuan tuh satu nggak percaya diri, yang kedua takut nggak pas pertanyaannya gitu. Tapi itu harus dilatih. Yang penting itu kalau bicara itu harus teman-teman harus dipahami satu, kalimat pembukanya apa, substansinya apa, penutupnya apa. Kadang orang kan pabaliut tuh. Udah pembukaan, isi, balik lagi ke pembukaan lagi. Udah mau penutupan, balik lagi ke isi. Nah, itu sering kali. Nah, yang penting tuh kalau bicara itu nggak mau bicara apa saja, ketemu temen juga harus bicara. Pembukanya apa, substansi yang mau dibicarakan apa, penutupnya apa. Itu sebenarnya sih yang harus teman-teman pahami ketika sama dengan ketika kita bicara dengan Tuhan, berdoa gitu, itu juga harus dipahami pembukanya apa. Pembukanya iftitah, baca hamdalah dan lain-lain, sholawat kan. Isinya apa sih yang kita minta? Minta panjang umur, minta sehat, minta berkah dan lain-lain. Terus penutupnya apa? Itu sama sih saya kira. Terstruktur gitu ya Bu ya. Saya kira
teman-teman perempuan khususnya, laki-laki juga sih ya pentingnya, bahwa ya itu tadi harus memahami mau nyampein apa, pembukanya apa, substansinya apa, penutupnya apa. Saya kira Berarti memang backgroundnya sudah jadi public speaker ya dari dahulu gitu? Enggak sih, enggak sebut public speaker juga. Itu sih sebenarnya kalau di pondok dulu tuh ya, kita tuh ada yang namanya sesi kalau di sekolah sekarang namanya ekskul ya, ekstrakurikuler. Ada ekskulnya itu namanya muhadoroh. Jadi itu setiap kita kalau malam minggu tuh udah dapat giliran tuh. Sebulan tuh bisa-bisa pokoknya kita kebagian sekali untuk maju. Bisa nggak bisa, punya materi nggak punya materi, berani nggak berani, dan malunya minta ampun, tetap kudu maju. Itu waktu di pondok tuh. Itu mungkin saya kira berefek kita tuh merasa, oh iya ya, karena kan ngomong itu, bicara itu hal penting yang harus kita bisa sebagai perempuan. Jangan sampai nggak suka diem, suka diem, iya diem, enggak juga diem, jadi bingung kan? Itu kan sering menjadi problema yang ditunjukkan, perempuan yang suka nggak jelas nih, iya diem, nggak diem ya. Si paling terserah ya bilangnya ya. Si paling terserah, makanya mungkin itu yang mempengaruhi kita kalau di pesantren tuh berlatih, maksain diri deh bahasanya gitu ya, paling saya kira gitu. Oke, selanjutnya nih Bu, ini kan sudah lama ya, saya dengar sudah berkecimpung di dunia politik itu sudah kurang lebih 15 tahun. Itu kan waktu yang tidak sebentar, apalagi untuk seorang perempuan gitu. Cerita Ibu tentang masuk ke dunia politik itu seperti apa, dan mungkin sekarang boleh nih Ibu di Partai Kebangkitan Bangsa bisa diceritakan ke teman-teman. Saya di PKB. Panjang ini ceritanya nih. Tapi kita ini aja ya. Jadi saya itu saya itu bermula dulu dosen. Saya dosen di UIN Jakarta, dosen tidak tetap gitu ya. Waktu itu saya dosen, terus suatu ketika mungkin karena background saya ini aktivis ya, jadi kadang panggilan jiwa itu kayak menarik-narik gitu ya, meskipun dosen, tapi keinginan untuk tetap aktif di dunia organisasi itu sangat kuat gitu. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau punya passion di apa, di mana, ayo pelan-pelan kejar terus aja. Meskipun kadang kita ngelihat, aduh sepertinya sudah tertutup bagi saya. Nggak ada hal yang nggak mungkin. Jadi saya dosen, tapi sering terpanggil untuk dunia aktivis tuh kayak, bagi saya tuh kayak panggilan jiwa gitu ya. Hiburan, meskipun banyak tantangan, yang mungkin kita kadang menangis gitu ya melihat tantangan, tapi selalu balik lagi gitu ya. Waktu itu sih sebenarnya mungkin kalau secara khusus di PKB, karena satu, saya ini pesantren. Kiai saya, guru saya juga dulu seorang aktivis, bahkan pernah menjadi anggota DPR RI dari PKB. Allahu yarham, Kiai saya, Kiai Nur, pernah menjadi anggota DPR RI PKB, dan kebetulan saya juga dapat pasangan yang juga aktivis. Dan dia sudah sudah aktif terlebih dahulu di dunia aktivis yang sama ya. Kemudian juga pernah juga di partai yang sama. Yang itu yang kemudian mungkin saya merasa satu passion ya, ideologi yang sama, pergerakan yang sama, perjuangan yang sama. Yang itu kemudian saya merasa ya PKB tempat saya, pesantren. PKB adalah partai yang didirikan oleh para kiai, dan perjuangannya adalah perjuangan untuk kemanfaatan, kemaslahatan bagi orang banyak. Yang itu yang kemudian saya berada di PKB. Saya kira itu. Selama 15 tahun, berarti betul ya Bu, 15 tahun di kurang PKB? Lebih. Ya tapi kan berawalnya ya biasalah, kalau di awal-awal itu ya pokoknya kita ikut melakukan hal apa saja yang itu ada manfaatnya, ya sampai detik ini. Kegiatan selama di PKB Bu, selama berkiprah di situ gitu, apa yang Ibu ingin
berikan kepada teman-teman perempuan gitu terkait dengan tadi program-program di PKB, atau memang ibu memotivasi, sebenarnya ibu menggali potensi orang melalui motivasi-motivasi yang ibu berikan gitu? Tentu memberikan motivasi itu nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Juga nggak cukup hanya dengan verbal kita sampaikan, ayo maju, ayo sekolah, ayo terdidik. Tapi mungkin lebih ke keteladanan yang kita berikan. Meskipun saya juga jauh dari sempurna, jauh dari cukup, tapi paling enggak mudah-mudahan ada hal yang bisa menginspirasi teman-teman tentang pentingnya perempuan tuh maju. Kenapa? Karena kebahagiaan anak-anak itu bermula dari rumah. Ketenangan bapak-bapak kerja di luar itu berawal dari rumah. Coba deh bapak-bapak nyampe ke rumah, ibu, istri mencutut, langsung berangkat lagi, nggak tenang kan? Jadi pembangkit mood ya. Ya, jadi terus perempuan juga, kenapa perempuan bisa menginspirasi ke anak-anaknya khususnya, atau ke pasangan atau siapapun yang ada di rumah, itu karena perempuan-perempuan juga terdidik. Makanya saya saya juga masih jauh dari kata sempurna, saya bilang dari segi pendidikan dan lain-lain ya, kemampuan memberikan keteladanan, tapi paling enggak ada hal yang satu, agar anak-anak terdidik, perempuan harus terdidik. Ya kan? Oke, ini Teh Miftah, karena berkecimpung di politik, kira-kira rutinitas terkait dengan perempuan yang Teh Miftah lakukan gitu? Baik, rutinitas di partai gitu? Betul. Baik, kalau rutinitas di partai terkait dengan segmentasi perempuan, saya kira banyak sekali ya. Tapi memang lebih ke segmen khusus, yaitu perempuan. Kalau di partai itu kan ada badan otonom pemuda. Nah, kita khusus ngurusi perempuan itu lebih kepada tentu memberikan pendidikan kepada perempuan, bagaimana mengambil peran-peran penting dan positif baik di domestik ataupun di luaran. Bagaimana kewajiban di luar sebagai seorang perempuan itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa mengabaikan kewajiban perempuan di dalam rumah. Di rumah beres, di luar beres. Kalau di partai sendiri saya kira ajaran-ajaran itu di PKB khususnya gitu ya, ajaran itu menjadi hal yang mainstream, ajaran bagaimana perempuan memberi manfaat bagi keluarga dan dunia luar, orang banyak ya. Saya kira itu ya kalau di partai ya, banyak lah, misalnya capacity building bagi perempuan dalam hal misalnya pendidikan, bagaimana mendidik anak-anak, capacity building dalam hal meningkatkan kemampuan public speaking, capacity building dalam hal meningkatkan keberdayaan perempuan itu sendiri dalam dunia politik. Kalau di partai kan tentu nggak jauh, dalam arti politik itu menjadi alat. Ketika musim pemilu, ya seperti orang sholat ya, kalau mendengar adzan pemilu itu seperti orang mendengar adzan gitu ya. Kita udah harus bersiap-siap untuk ikut pemilu, apakah menjadi calon legislatif ataukah menjadi calon kepala daerah atau apapun yang itu menjadi alat perjuangan. Karena untuk bisa memberi manfaat lebih banyak, partai itu harus bisa menguasai lini-lini yang tadi saya sebut gitu ya. Memberikan manfaat harus ada alatnya. Nah, partai menjadi salah satu alat memberikan manfaat. Saya kira itu. Jadi wadah ya Bu, wadah. Ya, menyalurkan segala potensi dari capacity building tadi ya. Nah, ini dengar-dengar soal pemilu politik nih. Terdengar isu bahwa Teh Miftah ini mau maju Pilwalkot. Gimana nih tanggapannya? Ya, sebagaimana hari ini, perkembangan hari ini saya kira di politik itu dinamis ya. Betul. Ketika
karena saya sebagai kader partai dan tadi saya bilang menjadi kepala daerah, menjadi legislator itu adalah alat untuk kita memberi manfaat bagi orang banyak, maka partai punya target untuk juga bisa menang di pilkada. Setelah menang di legislatif misalnya, partai punya target untuk menang di pilkada. Kenapa? Untuk memberi manfaat lebih luas harus menang. Partai nggak bisa berbuat apa-apa kalau alat-alat tadi tidak dikuasai, saya kira. Saya kira itu yang kemudian ketika ada panggilan nurani, panggilan partai sebagai kader, ya sam'an wa ta'atan. Panggilan hati, panggilan nurani, hati, ya? Panggilan jiwa, panggilan perjuangan, panggilan perjuangan ya. Perjuangan bagaimana kita menjadi manusia bermanfaat, memberi manfaat, menjadi inspiratif, memberi inspirasi bagi orang banyak. Maka alatnya itu harus juga kita pegang. Nah, alatnya apa? Menang pilkada, menang pileg itu menjadi salah satu target partai, saya kira gitu. Oke. Terkait dengan isu Pilwakot tadi betul akan maju gitu ya. Insya Allah. Doanya, amin. Untuk Kota Sukabumi sendiri, apa sih yang akan Ibu lakukan, akan Teh Miftah lakukan untuk Kota Sukabumi? Satu, saya yakin betul para pendiri Sukabumi, para pemimpin Sukabumi, baik yang sudah mendahului ataupun yang masih memimpin, saya yakin sudah membuat program-program yang juga bagus untuk masyarakat ya. Tentu dalam hal ini kalau kita tuh diajarin untuk bisa mempertahankan program yang sudah bagus dan dibutuhkan untuk kemudian membuat program yang lebih bagus lagi dan lebih dibutuhkan lagi. Ya kalau disebut as-solihul aslah tsummal aslah. Jadi kalau udah bagus, jangan berhenti di tempat. Bikin lagi yang lebih bagus lagi. Bikin lagi yang lebih bagus lagi gitu ya. Kalau atau ya al-muhafadz al-qadim, ya kan jadi bil aslah itu kan ajaran kalau kita tuh. Jangan kita kemudian ngacak-ngacak yang udah bagus, padahal kita juga belum bisa buat yang baru gitu. Jadi itu tadi menjaga yang sudah bagus dan dibutuhkan untuk kemudian membuat yang lebih bagus lagi. Saya kira itu tentu empowering ya. Pemberdayaan di semua lini juga penting. Empowering kepada para perempuan, kepada anak-anak muda. Karena saya ngelihat Kota Sukabumi ini menjadi kota yang sangat menarik ya. Kota kecil dengan geografi yang tidak luas-luas banget. Itu artinya tapi dia mampu, saya selalu terkagum-kagum ya dengan kecantikan kota yang ya bagi saya itu tuh bisa menjadi barometer kemajuan kota gitu ya. Nah, oke, tadi kan sangat-sangat menginspirasi ya untuk empowering. Jadi kita lebih ke mempertahankan dan meningkatkan lebih ke situ ya Teh ya. Nah, terkait dengan perempuan berdaya, apa saja pesan yang pengen banget Teteh sampaikan buat perempuan-perempuan di sana biar bisa berdaya gitu. Baik Teh Nida, dan buat para perempuan khususnya di Kota Sukabumi yang masih ragu akan kemampuannya atau masih merasa minder atau nggak berani atau apapun yang itu menjadi penghalang kita untuk maju, hempaskan, lupakan pokoknya. Setiap kita berhak maju. Setiap orang, setiap perempuan itu bisa maju. Ayo perempuan, teruslah belajar, teruslah mengaji, teruslah terdidik. Bagaimana bisa kita mengharapkan anak-anak ke depan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi terdidik kalau dia dididik oleh orang yang tidak terdidik. Kaifa nadunnu bil abna'i khairon idza nasya'u bihidnatil jahilat. Bagaimana bisa kita menginginkan anak-anak kita terdidik menjadi pemimpin-pemimpin hebat masa depan kalau kitanya tidak terdidik? Ayo maju pokoknya. Pasti bisa. Ngaji, belajar,
Belajar apapun, ke teman, ke guru, ke orang tua, ke kehidupan, ke lingkungan, belajar terus. Pasti maju, bisa. Nah, Teh Miftah, ada nggak sih tagline yang ingin disampaikan terkait dengan kontestasi politik di Pilwalkot Sukabumi ini? Untuk Pilwalkot Kota Sukabumi ya, tagline-nya, mari bangun Kota Sukabumi, mari bergerak serentak tanpa terkotak-kotak. Makasih. Oke, itu jadi kita highlight perempuan itu bisa maju karena kita bisa ya, Teh ya. Oke. Mungkin karena kita sudah di penghujung acara, sudah di penghujung waktu. Terima kasih buat Teh Miftah yang sudah memberikan cerita yang luar biasa bagaimana menjadi perempuan yang berdaya. Terima kasih juga untuk updaters yang sudah menyaksikan podcast ini sampai tuntas. Tadi dari Teh Miftah kita belajar bahwa menjadi sosok yang inspiratif perlu kemauan, perlu motivasi, dan perlu keberanian. Karena menjadi perempuan yang berdaya tidak bisa terjadi begitu saja. Mungkin itu episode kita kali ini. Sampai jumpa.